Shalom teman-teman pemuda-pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang murah dan makasih, tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan memberkati kami, berikan hikmat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu agar menuntun kami, biar apa yang kami membaca, kami dengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik teman-teman pemuda-pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya pilih untuk kita renungkan pada hari ini terambil dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Yang menjadi ayat perenungan untuk kita pada saat ini, saya pilih di ayat yang keempat. Saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya memilih tema kecil untuk kita sama-sama merenungkan, yaitu jangan mengabaikan proses. Saat ini kita hidup di zaman yang segala sesuatunya kita dituntut untuk lebih cepat dan serba bisa. Contohnya ketika kita malas untuk masak, malas untuk berbelanja ke pasar, kita bisa memakai aplikasi GoFood bahkan Shopee untuk membeli apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Memang sekarang zaman itu menuntut kita untuk lebih cepat, tetapi ada hal yang harus kita tahu bahwa tidak semua di dunia ini kita bisa dapat dengan cara yang mudah atau instan. Contohnya adalah kesuksesan, kepintaran, dan juga keberhasilan. Faktanya kita tidak bisa sekali klik kita langsung pintar, sekali klik kita langsung berhasil dalam segala hal. Sebaliknya kita harus berupaya sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang inginkan, untuk bisa berhasil dalam segala hal. Kita bisa melihat contoh dari Yakub. Sejak ia pergi meninggalkan rumah karena menipu hak kesulungan Esau, Yakub memegang prinsip bahwa keberhasilan itu tidak gampang. Di rumah Laban, Yakub bekerja keras. Ia bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan kedua istrinya, Lea dan juga Rahel. Selanjutnya, ia harus bekerja keras selama 6 tahun untuk mendapatkan ternak. Tuhan melihat kerja keras dari Yakub dan Tuhan menghargai usahanya itu. Itu sebabnya biarpun Yakub bolak-balik dicurangi Laban, pada akhirnya ia diberkati Tuhan dengan harta kekayaan yang berlimpah. Kesempurnaan hidup itu tidak bisa terjadi secara instan, tapi kita harus melewati tahap-tahap tertentu. Di sini kita semua pasti memiliki setrika di rumah, sudah pasti ya. Setrika itu fungsinya adalah untuk merapikan pakaian yang kusut. Jika setrika tidak panas, maka percuma saja baju yang sudah kusut itu dia akan tetap kusut dan tidak akan rapi karena dia tidak panas. Nah, kita bisa melihat contoh juga dari setrika. Setrika itu membutuhkan proses yang cukup sakit, yaitu dipanaskan. Teman-teman, dalam hidup kita seringkali diproses Tuhan dengan cara yang tidak enak seperti baju yang kusut. Hidup kita yang seringkali berantakan harus dirapikan dengan panasnya proses kehidupan. Seringkali kita mengeluh di Tuhan seolah-olah Tuhan itu begitu kejam kepada kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, proses kehidupan itu akan berjalan dengan baik apabila kita mau menerima, kita mau menjalani dan mencintai setiap
setiap ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak muda, terutama di tengah perayaan bulan dan bahasa, kita diajak untuk menyadari bahwa hal yang bernilai itu lahir dari proses yang panjang, yang tidak mudah. Bayangkan saja bahasa, budaya, tarian, makanan tradisional lainnya, itu dia tidak bisa ada dalam satu malam, tapi dia melewati berbagai tahap, melewati berbagai proses, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga bisa menghasilkan bahasa, tarian, makanan tradisional dan lain sebagainya. Ada perjalanan panjang, semuanya lahir dari proses yang penuh kesabaran. Yakobus pasal 1 ayat 4 mau mengajarkan kita bahwa ketekunan harus dibiarkan berbuah. Artinya kita tidak boleh memotong proses hanya karena ingin cepat-cepat selesai, hanya karena ingin cepat-cepat berhasil. Sebagai anak muda, kita jangan pernah mengabaikan proses untuk belajar, proses mengenal jati diri, proses memahami budaya kita, proses untuk memahami setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita itu terasa membosankan, terasa berat, tapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa justru di situ Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita agar kita hidup lebih kuat, lebih berakar dan lebih berbuah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Semoga firman Tuhan saat ini dapat memberkati kita dan menjadi pedoman buat kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.